Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd, tullabat talibat kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Sekarang kita sampai di bab 3. Kita mulai bab baru ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab siapa yang melaksanakan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Jadi melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid, balasannya adalah masuk surga tanpa hisab. Qala syarihu wafaqahullah. Berkata pensyarah yaitu Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah taala, maksudut tarjamah. Jadi maksud daripada judul tersebut, bayanu anna man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wal adzab. Penjelasan ya, di bab ini kita akan membaca penjelasan bahwa siapa yang melaksanakan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Masya Allah. Wa huwa min jumlati fadli tauhidil madhkuri fit tarjamati sabiqah. Dan ini ya, artinya balasan tauhid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini termasuk dari keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab sebelumnya. Wa ufrida anha ta'ziman lahu fi mujibihi wa fadlihi. Dan di sini disendirikan oleh beliau, ditambahi lagi tentang keutamaan tauhid ini untuk memperjelas ya, sebagai pengagungan tentang tauhid ini pula. Ya, dalam ya, pelaksanaan tauhid secara wajib maupun keutamaan tauhid itu ya, maupun keutamaan tauhid yang akhirnya membuat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Maksud dari famujibuhu tahqiqut tauhid la mujarrad al-ittisaf ya, jadi yang dimaksud nanti dengan apa, tauhid itu bagaimana dilaksanakan dengan baik dan benar, itu kan harus dijalankan apa yang merupakan kewajiban kalau seorang itu mentauhidkan Allah ya, yaitu merealisasikan tauhid dengan benar, bukan hanya mensifatkan saja, bukan hanya kalau bahasa kita mungkin omdo saja, tapi tauhid itu benar-benar dilaksanakan dalam kesehariannya, menjadi sendi kehidupannya. Nah, nanti akan dapat keutamaan tauhid itu ya. Anna muhaqqiqat tauhid yadkhulul jannata bila hisabin wala adzab. Nah, siapa yang merealisasikan tauhid itu dalam kehidupannya sehari-hari, dia mati dalam keadaan tauhid itu, nah ini dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Jelas ya. Jadi ibarat kata ini syaratnya, nah ini hasilnya, begitu harus dilaksanakan tauhid itu. Nah, Syekh Utsaimin menegaskan lagi, wa tahqiqut tauhid ya, hiya rusukhuhu wa thubutuhu bisalamati mimma yunafihi. Yang disebut dengan pelaksanaan tauhid, perealisasian tauhid yang benar, itu adalah satu nih, kasih garis bawah, kokohnya dia ya, kokohnya dia berpegang dengan tauhid itu. Lalu yang kedua, sabat ya, dia itu tetap dan istiqomah bisalamati mimma yunafihi, dia tetap istiqomah, selamat dari apa yang menafikan tauhid ya, yang bisa menghilangkan tauhid ya. Jadi ya, kalau saya tadi silahkan dia harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini ditambahi dengan kokoh, dengan istiqomah, yang dia itu terus berusaha untuk menjauhi apa yang mengurangi tauhidnya. Masya Allah. Wa jima'u ma yunafi tauhid yarji'u ila thalathati usulin. Nah, di sini ya, di poin ini ya, Syekh Utsaimin melanjutkan ya. Syarahnya ini luar biasa bagus sekali, ya, ringkas tapi sangat sangat pada intinya begitu ya. Nah, beliau meringkaskan bahwa yang menafikan tauhid itu kan, kita itu kalau dikatakan melaksanakan tauhid kan kokoh terus istiqomah memegangi tauhid, jangan sampai
apa? Kemasukan hal-hal yang menafikan tauhid itu. Nah, yang menafikan tauhid alias mengurangi tauhid itu apa aja? Yang pertama, yang maksudnya yang dapat menghilangkan tauhid. Itu yang pertama adalah syirik. Kedua, bid'ah. Ketiga, maksiat. Fasyirku, lihat ini tingkatannya. Syirik yunafit tauhid bil kulliyati. Syirik ini menafikan tauhid secara total. Ya, artinya kalau orang berbuat syirik tauhidnya hilang. Ini kan berarti menghilangkan tauhid dia secara total. Jangan sampai orang yang mengatakan melaksanakan tauhid jangan sampai kemasukan syirik. Kemudian yang kedua, bid'ah. Bid'ah ini juga dapat menghilangkan tauhid. Fal bid'atu tunafi kamalahu al-wajib. Kalau bid'ah ini tingkatannya di bawah syirik. Ya, bid'ah itu menafikan kesempurnaan yang wajib dari tauhid itu. Nah, yang ketiga maksiat. Wal maksiyatu takdahu wa tunqisu min thawabihi. Maksiat ini mengotori tauhid dan mengurangi balasan tauhid. Jadi bertingkat-tingkat ya. Ya, yang paling mengerikan adalah syirik. Nah, sebagaimana Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau berbuat syirik, sungguh amalanmu akan hancur. Ya, ini maka hilang tuh ya kalau orang berbuat syirik. Nah, orang yang berusaha merealisasikan tauhid adalah orang yang berusaha menjaga tauhidnya agar tidak terhilangkan dengan syirik, bid'ah atau maksiat ini. Mafhum? Taib. Kemudian, nah ini ditambahkan Syekh Utsaimin tentang maksiat ya. Wal muradu bil infikaki minal maksiyah, dan yang dimaksud dari berlepas diri dari maksiat ya, maksudnya adalah apa? Al mubalaghatu fi syiddati ijtinabiha. Dia berusaha keras untuk menjauhi maksiat itu. Li'annal abda kutiba alaihi hadduhu minha. Karena seorang hamba itu sebenarnya apa? Telah dituliskan bagiannya dari perbuatan maksiat. Wa kullu bani adam khata'un. Karena kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Ya, pernah berbuat maksiat, ya. Wa hiya taqdahu fi tauhidihi. Yang mana maksiat itu sudah kita bahas di atas apa? Mengurangi, mengotori tauhidnya. Wa tunkisu min thawabihi idza lam yatub minha. Dan bisa mengurangi balasan tauhid jika dia tidak taubat dari maksiat itu. Artinya apa? Maksiat ini ya mungkin apa? Bisa dikatakan apa? Kita pasti memperbuat, ibaratnya begitu ya. Kalau syirik, kalau bid'ah ini kan levelnya level besar ya. Artinya orang kalau berbuat syirik ini kan hilang tauhidnya, orang berbuat bid'ah ini apa juga sangat besar dosanya. Nah, kadang yang terjadi kan maksiat-maksiat bahkan yang dikatakan ringan. Ya kan? Contoh, kita punya HP ya, kita lihat TikTok atau yang semisal. Nah, ini kan nggak kerasa kita berbuat maksiat. Nah, orang yang bertauhid berusaha untuk melaksanakan tauhid dengan benar, dia itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari maksiat tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, kalau dia mau buka HP bilang bismillah, ya, setelahnya itu buka yang baik-baik. Setelahnya ditutup, udah selesai, nggak usah buka yang aneh-aneh. Ya, begitu. Dan yang semisal. Ya. Nah, qadarullah, kalau memang dia terjatuh dalam maksiat ya, karena memang ya sangat ringannya berbuat maksiat itu. Pakai mata bisa maksiat, pakai mulut ini gampang maksiat, pakai telinga juga bisa maksiat. Kalau kita terjatuh dalam maksiat, nah segera tobat. Ya, paham? Biar biar dihilangkan dosanya. Ya, maka intinya orang yang melaksanakan tauhid itu berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri dari maksiat ya, dari tiga perkara ini. Tapi buat tahqiqut tauhid, saya Utsaimin melanjutkan, dan pelaksanaan tauhid memiliki dua tingkatan. Awwaluhuma, yang pertama, darajatun fardun jima'uha as-salamatu minal manfiyatil mutaqaddimah. Yang pertama adalah derajat yang wajib. Ya, jadi melaksanakan tauhid ya, yang wajib untuk dilaksanakan itu adalah simpelnya dia selamat dari tiga perkara ini. Dia harus berusaha ini. Orang yang dikatakan melaksanakan tauhid itu dia harus menjauhkan syirik, bid'ah dan
maksiat dari dirinya, berusaha semaksimal mungkin. Ini tuntutan wajib dari orang yang mengaku bertauhid begitu. Kalau ada orang bertauhid kok syirik, kalau ada orang bertauhid kok bid'ah, kalau ada orang bertauhid kok suka berbuat maksiat, nah berarti tauhidnya beres, kan begitu. Ya, bisa dipahami. Kalau ada orang mengaku bertauhid tapi kok berbuat syirik, ya, maka tauhidnya hilang itu. Kalau ada orang mengaku bertauhid tapi kok suka melakukan perbuatan bid'ah, nah berarti tauhid wajibnya dipertanyakan itu. Nah, kalau ada orang yang mengaku bertauhid tapi kok senang berbuat maksiat, nah berarti imannya, tauhidnya rendah itu. Ya, begitu. Mafhum. Nah, yang kedua, darajatun nafilah. Ya, derajat yang nafilah, tambahan. Yang ringkasnya imtila'ul qalbi bil iqbali 'ala Allah. Yang ringkasnya adalah hatinya itu dipenuhi dengan sikap menerima apa semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap kepada Allah taala. Wal unusi bih. Ya, dan dia setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inkhila'i min kulli ma siwah, dan dia berlepas diri dari semua selain Allah. Wa hadza amrun yatafawatu fihi nas tafawutan 'aziman. Dan dalam perkara ini, ya, dalam istilahnya thiqah billah, ya, dia percaya pada Allah ini, nah ini manusia itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang sangat besar, ya. Wa huwa a'la maratibil ubudiyah, dan level ini adalah level tertinggi dari masalah ibadah, ya. Jadi istilahnya dia yakin kepada Allah itu sejauh apa, kan begitu. Ini contoh yang paling besar nanti contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dikepung mau dibunuh dan sebagainya, semakin tauhidnya semakin kuat. Nabi Ibrahim sudah dicencang, sudah ditaruh di manjanik, mau dilempar, ya. Nah, mau dilempar ke api yang menyala besar, ya, tauhidnya tambah kuat. Nah, orang itu kadang begitu, kalau terguncang kena masalah, nah dia kan kelihatan tuh tauhidnya bagaimana, ya. Nah, kan di masyarakat kan jelas sekali, ada orang kena masalah langsung ke dukun atau yang semisal, itu berarti tauhidnya tidak ada, kan begitu. Nah, nanti ada orang kena masalah dia berbuat bid'ah, nah, beda lagi. Orang kena masalah berbuat maksiat, kan banyak. Nah, ya, maka inilah, ya, level inilah yang tertinggi. Jadi semakin tinggi kepercayaannya pada Allah, semakin tinggi pula tauhidnya, ya. Dan yang paling besarnya adalah levelnya para nabi yang saya sebutkan tadi. Mungkin ini kita bahas judulnya dulu, dalilnya besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.